Dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik bagiku. Through the storm, through the night, come what may, everything will be alright. I have known the Father's care for me. God's been good, God's been good, God's been good to me. He's been good, oh, he's been good, oh, God's been good to me. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Selamat pagi untuk yang hadir di sini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang mereka yang mengikuti dengan YouTube di hari-hari berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih kedatangan Bapak Ibu dan saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah saat ini. Kita akan menyanyikan memuji nama Tuhan bersama-sama. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan
mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, Yesusku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersyukur atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada. Pak Yakob untuk memimpin dalam doa pembukaan. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala untuk memuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Engkau berikan pada hari ini, sehingga kami semua dapat melakukan ibadah memperingati hari Paskah. Bapak Ibu, kami serahkan semua di dalam anugerah-Mu ya Tuhan, yang hadir maupun mungkin yang belum sampai di tempat ini. Bapak, kami akan memulai acara ini. Engkau rapi orang-orang yang terlibat dalam pelayanan acara ini Bapak. Kami serahkan pemain musik, pemimpin pujian, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari kebenaran-Mu Bapak. Bapak, kami akan memulai acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan hanya satu nama, di dalam nama-Mu saja ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan akan memulai perayaan peringatan hari Paskah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Amin. Selamat jumpa dengan ibadah persekutuan Rafael Disabilitas dalam edisi khusus. Karena apa? Karena hari ini kita merayakan hari Paskah yang memperingati wafat dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan telah mencurahkan kasih-Nya sehabis-habisnya hingga rela mengorbankan nyawanya demi untuk menebus dosa kita semua. Kita manusia yang seharusnya dihukum tapi diampuni, bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah.
karena kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oh ya, selamat jumpa juga bagi Anda sekalian yang mengikuti ibadah ini dari online ya. Selamat merayakan Hari Paskah juga seperti kami. Kiranya pelayanan kami yang sederhana ini dapat menguatkan iman Anda semua, termasuk kami yang ada di sini. Sebagai anak yang berbakti kepada Bapa, sebagai terima ucapan syukur dan terima kasih kita atas pengorbanan Yesus Kristus, mari kita menghampiri tahta kudus-Nya dan kita menyembah Dia dengan sepenuh hati. Mari datang kepadanya, menghampiri tahta kudus-Nya. Ku
bagi Dia yang Maha Tinggi. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Oh ya, selamat datang bagi teman-teman yang dari Semarang ya. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan Anda sehingga Anda dapat selamat tanpa halangan apapun sampai di sini kan selamat. Kita meninggikan Allah Tuhan kita karena Allah yang terindah, Allah yang telah mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Mari kita tinggikan Dia dengan menyembah Dia. Ku sembah Kau Allahku. Terjadi di mana saudara terkasih? Terjadi di sini. Saya ingin sekali mengulangi lagu itu tadi. Kenapa? Karena saya sangat berkesan dan sangat menyukai lagu ini. Sehingga saya hampir-hampir ingin menyanyikan berulang-ulang. Bahkan ketika saya berada di rumah, ketika saya duduk dan ketika saya beraktivitas, karena begitu besarnya kasih Allah sehingga saya ingin selalu menyembahnya. Untuk melanjutkan, marilah kita pujikan Ku Sembah Bapa Terindah. Kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sungguh besar kasih Allah Bapa, betapa dalam Bapa mengasihi kita. Maka kita ulangi pujian ini dari awal. Dalamnya kasih-Mu Bapa.
dalamnya kasih-Mu terlebih dari kalanya pengorbanan yang terindah selamatkanku dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dalam darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu, Tuhan. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, Engkau Bapa. Terima kasih besar kasih-Mu Bapa. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tenang, damai, dan tentram saat kita berada di tahta kudus Bapa, saat kita menyembah dan memuji Dia, betapa ketentraman tiada tara senantiasa kita rasakan jika kita dekat dengan Bapa, karena Bapa mengasihi kita dan sudah selayaknya kita juga mengasihi Bapa melebihi apapun di dunia ini. Apapun halangannya akan kita terjang demi kasih kita kepada Bapa, karena Bapa juga telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus kita orang-orang berdosa. Untuk pujian selanjutnya kami panggil Ibu Winarsih yang akan menyanyikan pujian dan persembahan dijalankan. Silahkan Ibu Winarsih, waktu dan tempat kami persembah.
berisi tentang pengorbananmu. Dunia pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku hianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setiamu, ya Tuhan, tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Tak berapa kali daku berkhianat
apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu ya Tuhan, sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Terima kasih buat pujian yang sangat indah dari Mbak Winasih. Kiranya kita diberkati dengan pujian tersebut. Mari kita berdoa untuk persembahan kita, agar persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala hal baik yang senantiasa Kau anugerahkan untuk kami anak-anak-Mu. Bapa, kiranya Kau berkenan menerima persembahan kami yang tidak seberapa ini. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu, dapat dipakai untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan, dan dapat diberkat dan menjadi berkat bagi siapapun yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, hendaknya Engkau menerima persembahan kami yang sederhana ini, dan yang lebih penting persembahan tubuh, jiwa, dan roh kami yang seluruhnya kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan. Amin. Untuk menjelang firman Tuhan, mari kita pujikan karena salib-Mu, sebab karena salib Kristuslah kita hidup, karena salib Kristuslah kita mendapat pengampunan dosa. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku.
berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan yang bertugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, katakan lebih sungguh, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena Kepada hamba Tuhan yang bertugas kami persilahkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita terlebih dahulu tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan, karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu kami menang. Jika tanpa pengorbanan-Mu, kami tidak pernah akan ada hari ini. Tuhan, ampunilah dosa kami. Ampunilah kehidupan kami karena sebenarnya kami tidak layak untuk ditebus. Terlalu merah, terlalu hitam dosa kami Tuhan. Tapi Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang rela mati bagi kami untuk menebus segala dosa-dosa. Bapa, sebentar kami akan dengarkan firman. Sebelum Hamba akan menyampaikan dan menguraikan firman-Mu ini, ampunilah terlebih dahulu dosa Hamba-Mu ya Tuhan, supaya Hamba layak untuk menyampaikan firman yang kudus, yang suci ini,
untuk disampaikan kepada setiap umat-umat-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Engkau, kami tolak di dalam nama Yesus. Kau tidak akan pernah bisa mengganggu kami pagi ini. Kami rindu salib itu sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini sejak seminggu yang lalu terus terang saya banyak bergumul. Bagaimana ketika kita mengalami Paskah? Kita yang sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin ada yang sudah dari lahir menjadi orang Kristen. Tetapi seringkali kita hanya berpikir bahwa Paskah itu hal yang biasa, betul? Natal adalah hal yang biasa. Tapi kita tidak pernah memikirkan bahwa ketika Yesus mati itu bukan hal biasa. Amin. Bukan hal biasa. Kenapa saya berani katakan seperti itu Bapak Ibu? Karena waktu Yesus mati, penderitaan yang Dia tanggung bukan penderitaan yang Dia sebetulnya harus tanggung. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus menjalankan salib Via Dolorosa itu, apakah sama seperti yang kita lihat di drama-drama atau mungkin bagi yang Katolik ikut jalan salib hanya sepintas begitu saja? Tidak Bapak. Ketika Yesus menjalankan Via Dolorosa bukan mudah. Bahkan ketika darah tercurah. Saya baru kemarin merenungkan, bahkan saya sempat sharing dengan hambanya Bapak Pendeta Bandi. Betapa arti darah itu begitu luar biasa. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Ada yang mau kehilangan darah? Ada yang mau kehilangan darah? Di sini ada yang suka donor darah nggak Bapak Ibu? Ada? Saya suka juga. Waktu darah kita diambil gimana rasanya? Sesudahnya kayak apa dulu? Lemas. Itu baru diambil berapa mili? Paling 300 mili palingan. Tuh. Tapi apa yang Yesus lakukan? Lebih daripada itu. Coba kita merenungkan bahwa Yesus itu ketika Dia menjalani Via Dolorosa, kita coba membayangkan. Sebentar kita akan dengarkan bacaan firman Tuhan memang cukup panjang. Tapi saya rindu ini tidak menjadi hal yang rutinitas. Setiap Paskah, setiap Jumat Agung kita baca seolah-olah itu lewat begitu saja dan lalu begitu saja tanpa mempunyai makna yang dalam di dalam kehidupan kita. Saya minta tolong nanti Michael untuk membantu saya membacakan. Maju ke depan aja Mike. Secara pelan-pelan nanti dibacakan. Kita akan buka di kitab Amsal. Sorry. Bukan Amsal. Yesaya pasal 53. Kita buka kitab Yesaya pasal 53. Ini cukup panjang memang ya, kurang lebih 12 ayat. Tapi coba kita baca, kita dengarkan. Khususnya buat teman-teman yang tunanetra dan Bapak Ibu yang bisa melihat, bisa menyimak di Alkitab saudara, maka Alkitab elektronik ataupun Alkitab yang dibawa buku Alkitab kita akan coba simak. Saya minta nanti dengan kasih Michael untuk membacakan. Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?
Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan yang biasanya menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita ditanggungkannya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia dirumukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, bagai masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahan dan penghukuman yang ia ambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka ia pikul. Terima kasih Mike. Bapak Ibu, khususnya anggota Rafa, dan mungkin untuk tamu kita ya dari Semarang, dan juga Bapak Ibu, tamu-tamu dari yang melihat. Tema kita tahun ini, ada yang masih ingat apa? Bapak Ibu ada yang ingat yang dari Rafa? Tema tahunan kita apa? Hidup yang baru. Amin. Hidup baru. Ya, dari mulai kemarin kita Natal, tahun baru kita ambil tema tentang hidup baru. Bicara tentang hidup baru, berkata tentang hidup baru, kemarin kita sudah belajar dari Efesus pasal 5, bagaimana hidup sebagai orang percaya itu, walaupun betul kita diselamatkan oleh iman, tetapi jika iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Dan jangan pikir bahwa ketika kita beriman, kita berbuat dosa lagi, surga akan menjadi bagian kita. Belum tentu Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa memaknai bahwa keselamatan itu sebagai satu anugerah yang harus diperjuangkan. Amin. Karena kenapa? Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa ketika Yesus turun ke dunia ini, dia bukan orang yang biasa. Dia bukan manusia yang penuh dengan dosa seperti kita. Dia bukan tidak mempunyai kemampuan untuk merubah dunia ini. Saya berulang-ulang seringkali berpikir ketika manusia jatuh di dalam dosa, atau saya jatuh di dalam dosa, kenapa sih Tuhan tidak bisa ciptakan manusia menjadi baru lagi? Kenapa harus melalui dosa? Kenapa harus melalui kematian? Kenapa?
Tapi justru disitulah kuncinya kenapa keselamatan itu harus ada. Tuhan bukan tidak bisa menjadikan manusia yang baru. Tuhan bukan tidak bisa menjadikan pling kita menjadi manusia yang sepenuhnya roh, sepenuhnya tubuh yang baru, bukan tidak bisa. Tapi Tuhan ingin menunjukkan karyanya, kebesarannya, kasihnya yang begitu besar untuk boleh memulihkan dunia ini lewat proses. Amin. Kita orang Kristen pada umumnya zaman sekarang melewati proses itu sangat sukar, termasuk saya. Kita kemarin belajar ya, waktu bulan yang lalu ya yang datang, kita belajar tentang apa? Tentang kehidupan, warna-warna kehidupan ya. Saya ini kebetulan jatuhnya kuning. Tipe kuning ini tidak sabar, pengennya cepat melihat hasilnya langsung pling. Kemarin waktu kita bergumul kursi aja, Pak Topo ngomong, padahal ngomongnya bulan apa sama saya beriman, saya udah pengen cepat. Waktu kurang kursi kemarin, pengennya cepat. Sampai akhirnya kita bingung, hanya gara-gara milih warna Bapak Ibu. Yang harusnya kita sudah dapat walaupun warnanya beda tapi sama seperti yang lama. Tapi karena pengen sama, pengen hasilnya cepat, tidak mau proses. Udahlah yang sama aja, yang pengen yang sama, udah jelas orang ono toh, maksake. Kudu nek keluar uangnya lebih kecil malah lebih gede. Untung buat pekerjaan Tuhan, kata Tuhan, wis kan duitku, udah usah komplain, keluarin. Seringkali kita sebagai manusia hanya melihat dari sisi pengen hasilnya. Tapi ketika proses hidup, kita menjalani semua kehidupan, kita ngomel sama Tuhan. Betul? Waktu Covid apa yang kita ngomong? Wah, dunia gugur semua, hancur. Kok Tuhan ini mau kiamat ya? Wah, ini begini. Sakit lambung sampai saya sendiri mau mati. Hanya gara-gara Covid. Belum disiksa. Betul? Berapa banyak hamba Tuhan, saya yakin Pak Bani juga di sini ngalamin ya. Berapa bulan libur gereja, kewalahan. Kita di sini 1 tahun 9 bulan libur. Mau jalan, Pak Topo, piye? Jalan jangan. Ya Pak, nanti dulu lah, masih begini. Itu rasanya, wah, apa saya bisa balik lagi ke Solo? Jangan-jangan saya nggak bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu, dengan Pak Topo, dengan Bu Dwi. Karena kita tidak mau menjalani proses. Pengennya apa? Indah, nikmat, duit kalau bisa langsung ada, seperti Aladin, tinggal gosok, langsung pling. Betul? Tapi Allah, Tuhan kita menggunakan proses, dan proses yang harus dihadapi adalah proses yang sangat sulit. Kita tadi sudah membaca begitu gamblang bahwa ketika Yesus turun, dia dari seorang raja, dari tahta yang maha tinggi, tapi dia punya rupa saja. Sekarang beginilah Bapak Ibu, kalau kita dalam posisi yang ganteng, yang cakep, yang cantik, tiba-tiba menjadi jelek wajah kita, kira-kira kita bisa terima nggak? Bisa terima? Atau kita punya anak begitu baik rupanya, terus amin-amin kejebrot, tabrakan, ketumbur becak, benyot. Rela nggak Bapak Ibu? Kita waktu jadi tunanetra, ada yang rela jadi tunanetra? Saya tanya di sini, ada yang mau jadi orang buta terus nggak? Secara manusia, kita tidak akan pernah yang tadinya baik menjadi buruk. Allah kita mempunyai anak yang begitu baik, dia seorang raja, dia yang begitu besar di tempat yang maha tinggi, luar biasa. Waktu dia turun ke dunia,
Waktu awal turun saja dia harus ada di kandang domba. Gimana rasanya seorang ayah, Bapak Ibu? Relakah kita membiarkan anak kita terlahir di palungan? Itu saja sudah tidak rela. Menjalani kehidupan dengan penuh penghinaan, dieluk-elukan, Nabi difitnah lagi pula. Sebagai bapak, apakah rela? Coba kita renungkan. Supaya kita menjadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, titik. Sudah diselamatkan, sudah harga mati, sudah selamat. Sampai mati mau hidup benar nggak benar, itu terserah. Menjadi orang Kristen harus punya rasa terima kasih yang tinggi kepada Allah Tuhan kita. Amin. Karena kenapa? Sekarang Bapak Ibu bayangkan Tuhan yang begitu luar biasa, benyot, rupanya tidak bisa dipandang. Yang tadinya mungkin ganteng, kita mungkin ngelihat kalau di gambar-gambar ada yang bule, padahal mungkin Tuhan bukan bule ya. Ada yang bule, kalau saya dulu pernah lihat ya, ada yang bule. Ada yang mungkin kalau orang Cina, mungkin orang Chinese putih bersih, ya, kayak saya tapi hitam sekarang, gitu ya. Tapi bayangkan Bapak Ibu, Tuhan kita yang begitu luar biasa, saya yakin gantengnya 3 kali lipat dari Pak Topo, itu yakin. Saya yakin gantengnya lebih ganteng daripada saya pasti, gitu ya. Saya cuma ngikutin sedikit. Tapi dia harus benyot, harus hancur, harus rusak. Bapa di surga rela mengorbankan anaknya untuk kita. Yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan sampah, yang penuh dengan kekejian. Tapi kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus, seringkali mengabaikan arti pengorbanan itu. Benar enggak? Benar enggak? Coba pikirkan Bapak Ibu. Kenapa saya maaf agak sedikit keras sekarang ini, kalau kita ibadah ingin rapi, walaupun masih ada kadang-kadang salah atau apa ya wajar ya. Tapi jangan kita beribadah hanya sekedar beribadah, ongkang-ongkang beribadah sambil ngerumpi, sambil ngobrol. Kenapa saya sering tekan dengan itu sekarang? Ini bukan waktunya lagi untuk kita bersantai ria dan ongkang-ongkang Bapak Ibu. Kita harus kejar keselamatan dan harus kita punya kerinduan bahwa waktu Yesus yang sudah mati, sudah hancur, tubuhnya begitu luka, hancur, dicambuk. Saya yakin lah cambukannya bukannya 10-20 kali Bapak Ibu. Berkali-kali itu. Kalau yang kita pernah, mungkin yang melihat ya pernah nonton film apa? Itu baru sebagian. Itu saja orang bisa nangis terseduh-seduh. Tapi apakah cukup sampai di situ? Coba pertanyaannya, coba kita pikir bersama. Karena ketika kita hidup menyepelekan kasih karunia Tuhan, menyepelekan arti kematian Yesus, mau kita 1000 kali cium salib, mau kita 1000 kali kita ke gereja, kita bersekutu nyanyi dengan luar biasa, sia-sia. Yesus tidak akan senang dengan kita. Tapi waktu hidup kita mulai tahap demi tahap, ketika kita diproses, kita bilang Tuhan, saya ingin berubah. Ketika kita punya kepahitan, buang kepahitan itu. Ketika kita punya kehancuran, jangan sedikit-sedikit begitu disindir orang, disinggung orang, langsung nesu. Apa sih kamu bina saya? Kamu gak tahu masalah saya ya, begini. Mending kalau itu betul-betul kita tidak bersalah. Tapi kalau kita salah, yang malu siapa Bapak Ibu? Kita seringkali ketika menjalani proses sebagai orang Kristen untuk hidup
tuntut oleh Tuhan menjadi lebih baik dan lebih benar, susahnya setengah mati. Karena apa? Kita mengabaikan, menganggap keselamatan itu ringan. Aduh, udahlah. Kan orang Kristen mah berdosa juga diampuni lagi. Kita harus memakai pola seperti orang-orang yang beragama lain. Orang Buddha, orang Hindu, ketika dia melakukan kesalahan, takutnya bukan setengah mati lagi, mati-matian. Benar nggak? Karena kenapa? Ada hukum di sana, ada ketetapan, konsekuensi yang dilakukan. Kita orang Kristen ngaku Kristen, tapi kehidupan kita jauh daripada pengikut Kristus. Coba kita renungkan ayat demi ayat tadi. Betapa dia disiksa dan dihina. Betapa ketika cemeti mencambuk dia, ketika dia seorang yang begitu luar biasa diludahi. Kita pernah nggak berpikir begini, Tuhan, Engkau dicambuk, aku baru saja dipukul saja begitu sakit. Engkau sakitnya seperti lebih daripada aku. Aku ingin menyenangkan hatimu. Pernah nggak kita berpikir sana? Ketika Tuhan dianggap berdosa karena kita sudah ditebus, kita waktu berbuat dosa pernah nggak Tuhan, aku minta ampun dengan dosa kita. Jujur kepada Tuhan dengan apa adanya. Saya sekarang sedang membiasakan ketika saya berdoa pagi, saya selalu katakan apa adanya kepada Tuhan. Jangan pernah ditutup-tutupi dosa-dosa kita, jangan. Kita biasanya senang menutupi dosa. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar baik, murah hati, dan betul-betul panjang sabar. Jadi jangan permainkan salib, jangan permainkan anugerah yang besar itu. Amin. Sebab ketika kita bermain-main dengan anugerah itu, ngeri sekali. Fatal akibatnya Bapak Ibu. Karena apa? Yesus mati yang pertama, dia menebus kita dari dosa. Dosa itu adalah sesuatu yang keji bagi Allah. Dosa itu bagi Allah ada sesuatu yang menjijikkan dan dia tidak suka sama dosa. Saya kemarin coba merenung dan coba lihat-lihat pelajaran agama-agama lain. Kenapa harus ada penumpahan darah? Secara sederhana, darah itu adalah apa? Nyawa kita. Betul? Kita tidak bisa hidup tanpa darah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, darah kita itu yang tadinya mungkin bagi yang pernah melihat Rida, mungkin ya Rida atau tadi Win sama Trias, darah warnanya apa Yas? Merah. Kalau darah yang bersih warnanya merahnya apa Yas? Bening kan? Muda toh? Ya. Bening kan? Nah, darah kita sebetulnya waktu diciptakan, darah kita itu bersih. Benar nggak Bapak Ibu? Yakin? Amin nggak? Darah kita itu bersih. Tapi karena dosa, sekarang saya tanya balik lagi. Kalau orang yang sakit, kalau cuci darah, darahnya yang keluar warnanya apa Bapak Ibu yang melihat gantian? Merah kehitaman, betul. Waktu darah itu sudah menjadi dosa, yang tadinya bersih,
dia menjadi kehitaman dan kotor. Untuk itu Yesus harus turun ke dunia memutihkan kembali darah yang tadinya putih, merah, hitam di dalam tubuh kita, baik secara rohani, dalam pengertian rohani maupun jasmani. Amin. Dia menyucikan kita. Dia mengembalikan yang tadinya sempurna menjadi betul-betul sempurna. Amin. Yang tadinya tidak bercacat celah menjadi bercerah, tapi sekarang Tuhan pulihkan kembali menjadi sempurna semuanya. Karena darah Yesus. Itu yang pertama. Kita perlu renungkan. Makanya tadi saya bilang, jangan menganggap ringan, mengabaikan kasih karunia Allah itu, jangan kita abaikan. Maaf kalau kalimat saya agak keras, bodoh besar dan mungkin orang yang paling bodoh di dunia ketika kita mengabaikan kasih karunia Tuhan. Karena sekali lagi saya ungkapkan, kekristenan bukan hanya sekedar agama. Amin. Kekristenan bukan hanya sekedar kita ikut-ikutan. Wah udahlah yuk percaya Yesus, dicemplung baptis. Atau yang dipercik-percik beres selesai. Tidak. Kekristenan adalah pola hidup, langkah hidup yang harus dilalui setiap saat. Pengiringan kita tidak boleh mati oleh apapun. Amin. Pengiringan kita harus melebihi apapun. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dengan biru-biru Yesus, dengan kehancuran Yesus, Dia menyembuhkan segala penyakit kita. Amin. Penyakit di sini jangan kita hanya pikir hanya penyakit jasmani. Orang lebih banyak senangnya kalau apa? Kalau ada ibadah apa? Kesembuhan jasmani. Benar nggak? Coba kalau di sini ada pembicara dari luar negeri, Samuel Santoso, bisa penyembuhan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Pada datang nggak Bapak Ibu? Penuh tempat ini Bapak Ibu, nggak usah saya undang juga datang sendiri. Betul. Kita hanya lihat penyembuhan badani yang hanya sementara waktu. Tapi pernahkah kita berpikir penyembuhan secara rohani itu yang terpenting daripada segala-galanya? Pernah? Coba kita pikirkan. Karena kenapa? Banyak orang Kristen katanya sudah kenal Yesus, katanya sudah menang dari dosa. Tapi kita masih ingat kepahitan, masih luka batin, masih dendam, masih benci, tidak bisa mempunyai kasih, pelit, cedit, kikir, apa lagi? Ngomongin orang. Ketika orang jatuh dalam dosa, kita enak-enaknya ngomongin dia. Tuh Samuel kayak begini. Padahal yang ngomongin belum tentu lebih baik. Atau saya sebaliknya, Pak Topo Budwi begini. Kalau saya lebih baik daripada Bapak Topo dan Budwi, saya boleh ngomong seperti itu. Tapi kalau kita merasa diri bahwa kita penuh dengan dosa, kita masih ngomongin orang, betapa bodohnya kita. Betul? Betapa jahatnya kita, lebih jahat daripada pembunuhan. Kalau dibunuh mati beres, wes masuk penjara plus. Tapi membunuh orang secara pelan-pelan dengan perkataan kita, dengan pikiran kita, dengan perbuatan kita, itu lebih membunuh yang paling jahat. Kalau hati kita tidak beres. Untuk itulah Yesus mati bagi kita. Mau Bapak Ibu, saudara-saudara di tempat ini disembuhkan oleh Tuhan secara hati? Amin. Aminnya kok pelan? Amin. Kalau Bapak Ibu tidak mau disembuhkan secara hati, gak usah perlu ke gereja. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Karena kalau begitu ke gereja,
khotbahnya keras, menusuk hati, langsung ngomong, pendeta neng kok ngomongin aku ya. Atau sebaliknya, kadang-kadang yang keluar apa? Kalau khotbahnya ngomongin wanita, nanti siang pria ngomong, tuh itu kan kamu. Sebaliknya, yang kalau pendetanya ngomongin tentang pria, nanti yang perempuan, lah rasain lu, itu kamu. Sekarang saya ingin mengajak, diri kita dulu harus yang terutama, yang harus kita tunjuk. Amin. Mulai tahun ini mau bertekad, jangan nunjuk orang. Tunjuk dulu diri kita sendiri. Tusuk dulu diri kita sendiri supaya kita ngerasain yang namanya sakit hati itu kayak apa. Sebelum kita menusuk orang lain, tusuk dulu diri sendiri supaya kita tahu rasanya seperti apa yang namanya disakiti. Supaya kita tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, kenapa Yesus harus mati bagi kita? Allah ingin menggenapi janjinya kepada kita. Amin. Allah ingin menggenapi janjinya kepada kita karena apa? Dia sudah katakan harus ada penebusan. Karena dengan domba, dengan binatang, dengan hewan, darah hewan itu nggak ada apa-apanya. Sekalipun dia hidup, begitu mati selesai. Saya punya burung, kemarin itu menetas 4. Tiba-tiba nggak tahu gimana dia masuk ke kolong kandang mati. Tinggal sisa 3 sekarang anaknya. Nah, waktu mati, saya suruh megang sama Mas Yanto yang di belakang. Aku wedi, takut nggak berani megang. Saya bilang udah kubur sana. Nggak ada harganya. Tapi coba kalau manusia yang meninggal, berharga nggak? Manusia sangat berharga. Kalau hewan disembelih, dimakan, nek manusia ora iso. Kecuali yang apa? Yang dulu itu pernah tahu coba itu Manto itu ya kacau, itu beda cerita. Tapi kalau binatang mati, sembelih, makan. Tapi manusia berharganya luar biasa. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk membuat kita berharga. Karena dia tahu kenapa harus ditebus oleh dia. Kenapa harus ditebus oleh darahnya? Karena dia tahu dia sebagai Allah yang saat itu menjadi manusia, dia harus menebus manusia dengan manusia. Amin. Bukan dengan binatang. Kita punya domba 1000 tidak akan menyelesaikan masalah. Tuhan tahu itu. Jadi ketika inisiatif Tuhan mati di atas kayu salib, itu inisiatif yang paling mulia dan paling dahsyat. Amin. Karena nyawa manusia sangat berharga dan harus diganti oleh nyawa. Dan yang terakhir, kenapa Yesus harus mati? Ketika orang mati, menunjukkan apa? Mati itu yang pertama selesai. Bener nggak? Ada nggak yang kalau orang sudah mati di peti dia bilang begini, Pak Topo, rumahnya Pak Samuel tolong bersihin. Pak Topo, aku ora duit Pak Topo, aku njaluk duit. Orang mati otomatis berhenti. Makanya kalau ada orang-orang yang masih berpikir bahwa wah kita ke kuburan, ya kita minta supaya
mbah kita, buyut kita, mbok kita, opolah pokoknya mendoakan kita atau kita mengkeramatkan makam itu. Kalau datang ke kuburannya benar atau salah? Boleh nggak? Boleh nggak kita datang ke kuburan? Boleh. Saya ini pinjam juga kata kemarin ya Pak Bandi ya. Ke kuburannya boleh. Tapi yang tidak boleh ketika kita menjadikan orang mati itu sebagai keramat. Jadi arti kematian adalah selesai. Dosa kita sudah dibuat selesai karena Yesus apa? Mati. Dan hidup kita pun kalau kita mau diselamatkan, hidup kita ini harus selesai. Benar apa benar? Harus mau dikubur. Apa yang jelek? Sekarang saya begini, saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau ada sampah di rumah Bapak Ibu, perlu dibuang nggak? Perlu dibuang? Yakin nih? Ada yang menyimpan sampah nggak? Saya punya tempat sampah di belakang banyak sampahnya nih. Ada uangnya tapi loh, sampah loh. Setiap sampah tidak mungkin ada yang kita pelihara. Sampah harus dibuang, berarti kehidupan kita yang salah, yang penuh dengan cacat, yang penuh dengan dosa harus dibuang. Amin. Matikan dirimu, baru nanti kita akan lihat hasilnya. Itulah Yesus, kenapa dia harus mati. Yang terakhir, kenapa kita harus mati? Kenapa Yesus harus mati? Karena dengan kematian dia akan menunjukkan bahwa dia akan bangkit. Amin. Sekarang saya mau tanya, kubur Yesus ada apa enggak? Ada atau enggak? Siapa yakin? Ada atau enggak? Sekali lagi. Enggak ada? Yakin? Agama mana di dunia ini yang nabinya tidak mati? Kenapa Yesus harus mati? Karena dia ingin menunjukkan bahwa dia harus bangkit. Kenapa kita harus Yesus harus bangkit? Supaya dia menunjukkan kepada kita, hidup kita pun harus bangkit. Dan kalau Bapak Ibu baca nanti di dalam Injil-Injil yang ada dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus setelah bangkit, dia bukan lagi menjadi tubuh yang fana. Ada amin? Amin? Tadinya dia adalah 100% manusia, 100% Allah. Tetapi ketika dia bangkit, dia menjadi 100% A. Saya mau tanya, kita mau terus-terusan hidup di dunia ini dengan tubuh yang kayak begini terus enggak Bapak Ibu? Tapi pertanyaan yang selalu saya tanya, kalau sekarang Tuhan bilang kamu mati hari ini, siap enggak? Yang siap amin ya. Kalau saya justru seneng. Kenapa? Saya nanti bisa lihat Pak yang cakep-cakep, Pak Joko ganteng, badannya tinggi, enggak sepuh lagi. Kita harus punya pengharapan itu. Dan hidup kita harus mau tidak mau harus bangkit. Amin. Harus bangkit dan harus berubah total menjadi 100% roh. Amin. Karena hidup kita di dunia ini sementara. Pengharapan yang harus kita tuju adalah murni harus benar-benar hanya pengharapan bertemu dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Titik. Jadi kalau Bapak Ibu masih betah di dunia ini,
Silakan dengan berbuat dosa dengan apa, jangan harap Bapak Ibu bisa bangkit dan bertemu dengan Yesus. Tapi kalau Bapak Ibu punya pengharapan, saya ingin bertemu dengan juru selamat yang hidup, yaitu Yesus. Syaratnya satu, kita harus mati dulu dan kita harus bangkit. Dan setelah bangkit, Yesus wajahnya jelek nggak Bapak Ibu? Walaupun waktu itu dia masih tunjukkan ada luka di tangannya, lambungnya dia masih tunjukkan sebagai tanda bahwa nih aku sudah menderita buat kamu. Saya ingin hari ini, di Paskah ini, di momen yang indah ini, ayo kita jadikan Yesus sebagai segala-galanya di dalam kehidupan kita. Amin. Saya rindu kita nanti bisa bertemu di dalam kerajaan surga. Kita ingin berjumpa dengan Dia, dengan Yesus. Kita peluk Dia, kita cium Dia. Tidak ada lagi ratap tangis dan air mata di sana. Amin. Kita di dunia ini begitu tunanetra saja dunia kayaknya gugur. Saya mau keluar rumah kemarin berkali-kali sampai saya jalan dengan pendeta Bandi, bolak-balik saya mau nyari kursi 5 kali. Aduh enaknya jalan-jalan tapi tetap mau lihat opo. Ini sekarang perut saya maaf agak membesar karena ujung-ujungnya makan lagi. Makan lagi. Udah bilang nggak mau makan daging, saking bingung makan opo yo. Ya sate meneh. Ujung-ujungnya Pak Ciwir lagi. Karena apa? Kita punya kehidupan itu tidak bisa lihat apa-apa yang mau dicari. Bagi Bapak Ibu yang bisa melihat, saya selalu katakan luar biasa. Ketika anugerah bisa melihat, itu anugerah besar. Tapi bagi kita yang tunanetra, itu bergumul sekali dengan keadaan yang ada. Makanya saya mengajak kita semua, mari kita songsong hari kebangkitan yang indah, yaitu kebangkitan bertemu dengan Yesus. Dari hidup kita harus berubah. Amin. Saya rindu itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita, dan saya percaya teman-teman semua, baik teman-teman tunanetra maupun yang bisa melihat dan juga yang menyaksikan tayangan kami lewat online, mari Bapak Ibu semuanya kita bangkit bersama-sama untuk kita bertemu dengan Yesus kita. Sebelum saya akan doa penutup, saya undang dengan kasih Bapak Joko Warsito untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Silakan Pak Joko. Sewaktu malam di Getsemani, Yesus bertelut menyendiri, berdoa dengan setiap bakti hingga peludarah meniti. Bapa, biarlah cawan yang ku pegang terlepas dari tanganku, namun bukan kehendak kami, biar kehendak-Mu yang jadi.
Seorang murid mengkhianati, datang memeluk, menciumi, tiada tangkap ke pencuri, dihina, dicaci, diludahi. Dunia tiada mau menerimanya, salibkan dia sampai mati. Yesus pun rela menerima mati bagi dosa manusia, mati bagi dosa manusia. Bapa, terima kasih Engkau telah mati bagi kami Tuhan, dan Engkau telah bangkit bagi kami untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, biarlah melalui renungan pada pagi menjelang siang hari ini, kami makin hari makin dibentuk oleh Tuhan, makin serupa segambar dengan Tuhan, dan akhirnya kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Berkati setiap anggota Quran yang hadir pada saat ini, baik dari Semarang maupun kami yang ada di tempat ini, maupun dari teman-teman kami, saudara-saudara kami dari yang melihat yang hari ini hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan akan memimpin terus, dan kami ingin berjalan sampai kami berjumpa dengan Yesus di dalam kerajaan surga yang kekal nanti. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih buat Pak Samuel yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu indah. Juga buat Pak Joko yang telah memberikan saat teduh yang membuat hati kita merasa tentram dan damai. Kiranya ketentraman itu akan senantiasa kita peroleh jika kita dekat dengan Tuhan. Untuk selanjutnya masih ada pewarta, ada yang mau disampaikan Pak Samuel atau Pak Topo? Ada warta? Jika tidak ada, saya mohon dengan penuh kasih Bapak Bandi supaya memberikan doa penutup dan sekaligus doa berkat. Kami persilahkan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, bersyukur karena siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Siang hari ini di akhir persekutuan kita dalam bulan ini, mari kita berdoa bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan supaya bulan depan kita bisa bertemu kembali dalam persekutuan yang sama. Kita akan berdoa menaikkan syafaat sekaligus mengakhiri pertemuan persekutuan kita pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam surga yang mulia, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu oleh karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Kami bersyukur pada saat siang hari ini kami sungguh merasakan cinta kasih penyertaan Tuhan atas hidup kami.
Engkau memimpin kehidupan kami dari waktu ke waktu. Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Maka kami bersyukur kepada Engkau. Dan di akhir persekutuan ini Tuhan, kami menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk persekutuan Rafa Solo Disabilitas ini ke dalam kasih Tuhan. Engkau yang akan memberkati persekutuan ini. Sehingga melalui persekutuan ini kami senantiasa diteguhkan iman kami. Iman pengharapan kami semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka berkati setiap pribadi anak-anak-Mu ini yang dengan penuh keterbatasan kami, namun kami percaya Tuhan, Tuhan yang terus akan melihat pertumbuhan iman anak-anak-Mu ini. Maka saat ini hamba mohonkan Engkau memberikan kesehatan kepada setiap pribadi anak-anak-Mu. Engkau senantiasa memberikan damai sejahtera kepada keluarga anak-anak-Mu ini. Engkau yang senantiasa mencukupkan atas setiap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh setiap pribadi maupun keluarga anak-anak-Mu. Bapa di dalam surga, demikian pula Engkau yang senantiasa akan menyertai di dalam melewati proses pergumulan yang Tuhan izinkan. Apapun bentuk pergumulan setiap pribadi anak-anak-Mu akan menjadikan setiap anak-Mu semakin bersandar kepada Tuhan. Maka hamba-Mu sekali lagi menyerahkan anak-anak-Mu yang setia, yang tergabung dalam kelompok persekutuan Solo Disabilitas Ministry ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, meskipun kami berjauhan satu dengan lainnya, dipisahkan oleh jarak, tetapi Tuhan yang telah mempersatukan kami menjadi keluarga besar dalam persekutuan ini. Maka Tuhan memberkati sehingga setiap anak-anak-Mu ini boleh Tuhan pakai juga menjadi berkat. Tuhan yang akan memakai untuk menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami percaya Tuhan, meskipun secara fisik kami terbatas anak-anak-Mu ini, tetapi Engkau tahu rohani mereka. Engkau tahu kerinduan anak-anak-Mu ini senantiasa ingin dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu Pak Samuel yang Tuhan pakai untuk terus mengampu, untuk terus mengikat persekutuan ini melalui Pak Samuel, Pak Topo dan yang lainnya. Sungguh-sungguh persekutuan ini akan berkembang, persekutuan ini akan bertumbuh, persekutuan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat siang hari ini di akhir persekutuan ini, tak lupa kami berdoa karena menjadi tanggung jawab kami. Kami ingin menjadi bagian warga negara meskipun kecil. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memberikan kedamaian, ketentraman kepada bangsa kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami bertempat tinggal, ada kedamaian dan ketentraman. Maka berkati para pemimpin kami, berikan hikmat bijaksana kepada mereka. Presiden Bapak Jokowi bersama seluruh jajarannya sampai tingkat terendah sekalipun Tuhan memberkati. Sekali lagi kami rindu menjadi bagian warga bangsa yang boleh memberikan kedamaian atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan di akhir ini Tuhan, akhir persekutuan ini, seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu akan berpisah satu dengan lainnya, kembali ke tempat masing-masing, baik yang dekat yang ada di Solo maupun yang dari Semarang. Tuhan yang akan memberkati anak-anak-Mu ini. Engkau yang akan melindungi perjalanan anak-anak-Mu. Engkau yang akan menjaga, menjauhkan dari segala mara bahaya. Sebagaimana Engkau menghantar keberangkatan kami, demikian pula Engkau yang akan melindungi perjalanan kepulangan kami. Sehingga ucapan syukur boleh senantiasa kami naikkan kepada Tuhan. Terlebih dalam minggu-minggu ini kami ingin melakukan aktivitas kami. Tuhan memberkati sehingga pertemuan di bulan depan kami boleh bertemu kembali dalam kondisi sehat. Tentunya dalam rohani yang terus berkobar untuk kami rindu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian pula ada berkat jasmani, Tuhan sucikan dan kuduskan menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami untuk melakukan aktivitas, terlebih untuk kami boleh senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini pulanglah dengan penuh sukacita, pulanglah dengan penuh ucapan syukur,
berkat Allah tercurah atas kehidupanmu, berkat Allah melimpah atas rumah tanggamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, rumah tanggamu dipenuhi dengan damai sejahtera. Berkat ini datang dari Allah Bapa yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam pertolongan Roh Kudus, melimpah dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Bagi yang percaya akan berkata, amin. Engkaulah Tuhan